Ya, jadi kalau Anda tidak tahu tanda itu jangan memakai ya. Kecuali Anda tahu dan sengaja, ya Anda menggunakan, yang laki-laki menggunakan apa, anting-anting hanya kanan saja, yaitu tanda kelompok yang jeruk makan jeruk tadi. Ya. Jadi jangan hanya sekedar iseng belaga, tidak tahu, tiba-tiba menggunakan itu, tanda ini ketemu dengan orang yang memang benar baina wa baina, bahaya itu. Ya. Oke. Jadi teman-teman sekalian, intinya apa? Dari dua video yang ingin saya sampaikan tadi adalah bahwa gaya bahasa perempuan itu berbeda dengan laki-laki dalam banyak hal. Di samping itu juga ada gaya bahasa kelompok yang baina wa baina itu. Ya, mungkin untuk penelitian kelompok bahasa yang baina wa baina itu di Indonesia, mungkin di kota besar sudah banyak. Ya, kalau di Arab, saya belum pernah menemukan penelitiannya. Dan itu tantangan untuk teman-teman sekalian. Ya. Dulu ketika saya S2, ada teman yang meneliti itu. Di Jogja ada tempat-tempat para mangkal para kelompok baina wa baina itu, ya, dulu di depan Karta Pustaka. Kemudian langkah pertama teman saya itu apa? Menghubungi pemimpinnya. Nah, kan ada bosnya ya. Ada pemimpin, kemudian nanti saya ketemu di kafe ini dengan orang namanya ini, kodenya ini, oke. Ya. Teman saya bertemu dengan orang itu dan mulai meneliti bahasa-bahasa yang digunakan oleh kelompok baina wa baina. Ya. Itu ilustrasi penelitian bahasa kelompok yang baina wa baina, baina nisa wa rijal. Jadi di tengah-tengahnya. Oke. Baik. Untuk itu teman-teman sekalian, perkenalkan saya untuk mengakan diri pada ya. Apakah tayangan sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Ya. Di sini ada al-lughah wal jinsiyah, ya, bahasa dan jenis kelamin. Oke. Baik, coba kita lihat di sini. Nah, masyarakat tutur pria berbeda dengan masyarakat tutur wanita. Hal ini disyaratkan pada penelitian bahwa perbedaan tersebut tetap ada. Nah, ini akan diuraikan berbagai macam penelitian itu. Nah, mungkin teman-teman yang hadir pada perkuliahan kali ini bisa merasakan ketika kelompok laki-laki bertemu, ya, apa yang dibicarakan. Kemudian kelompok wanita bertemu, apa yang dibicarakan, beda-beda topiknya. Ya. Apakah kelompok masyarakat wanita itu ketika bertemu membicarakan tentang misalnya pertandingan tinju atau mungkin kecuali yang laki-laki yang suka bola, ya itu pasti ketika ketemu akan membicarakan itu. Yang suka tinju juga membicarakan itu. Karena apa? Ya. Akan aneh ketika kelompok laki-laki, misalnya ada Garin, Jafir, Barke, ketemu yang dibicarakan make up, kan enggak? Nggak mungkin. Ya pasti mungkin terkait kuliah juga nanti berbeda. Yang dibicarakan pasti hal-hal yang terkait dengan aktivitas wanita. Topik pembicaraan sendiri. Ya, mungkin tidak tabu ketika seorang kelompok laki-laki ini bertemu, kemudian yang dibicarakan itu seorang wanita. Nah, saya tidak tahu apakah yang kelompok wanita itu ketika bertemu juga membicarakan laki-laki. Saya tidak tahu karena saya belum pernah mengadakan penelitian. Ya. Tapi berdasarkan penelitian ada perbedaan, ya, topik pembicaraan antara kelompok masyarakat. Nah,
Berdasarkan penelitian perbedaan masyarakat tutor pria dan wanita itu, nah, ini kita lihat yang pertama ya. Nah, menurut penelitian yang itu dalam penelitiannya sekarang terkait dengan masyarakat tutor wanita dan masyarakat tutor pria itu. Oke, menurut Quran, ya, tutor wanita lebih sadar diri dan sadar keras daripada tutor laki-laki. Wanita dalam bertutur menyadari kondisi dirinya dan dalam hal ini berpengaruh pada diksinya dalam bertutur. Nah, itu penelitian sudah lama sekali, bagaimana lagi. Ya. Dan zaman saya kuliah dulu masih sering terjadi. Misalnya wanita dari keluarga dalam misalnya. Dalam hal ini ya dia dari golongan yang bangsawan misalnya ya. Dia biasanya akan bertanya dulu, kamu dari keluarga yang seperti apa? Ayahmu bekerja di mana, ibumu bekerja di mana? Ya. Kalau sekarang kemungkinan hal itu sudah tidak ada. Ya, kalau hal itu masih ada berarti masih mempertahankan budaya lama. Ya. Oke. Oleh karena itu di dalam komunikasi sehari-hari kita sering mendengar atau melihat seorang wanita yang mengatakan, oh bukan kelas saya, ya bukan tipe saya, bukan ya tidak setipe dengan saya, ya, tidak sekelas dengan saya misalnya. Oke. Dan saya kira di dalam kondisi yang sekarang hal itu sudah tidak ada, ya, karena batasnya kan sekarang sudah hilangkan ya batasan kelas itu. Oke. Kalaupun ada mungkin tidak banyak. Dan saya kira di kelas ini tidak ada. Dan juga di dalam bertutur wanita lebih menyadari kondisinya bahwa dia itu seorang wanita, sehingga ketika berbicara pun juga seperti yang ada di dalam video itu, dia akan berbicara dengan lemah lembut dan menyatakan orang dengan baik, ya, tidak menyakiti orang lain, ya, tidak menggunakan orang lain, ya, itu menurut penelitian Quran, ya. Baik. Kemudian yang kedua, wanita lebih konservatif dibandingkan dengan pria dan wanita lebih fanatik dalam menyimpan warisan bahasa. Nah, ini mungkin ada teman yang masuk, mungkin tidak. Ya, ini penelitian yang lama juga. Jadi wanita itu lebih fanatik menyimpan warisan bahasa. Pada umumnya wanita lebih fanatik menggunakan bahasa pertama daripada kaum laki-laki. Bahasa pertama itu apa? Ya bahasa ibu. Bahasa yang digunakan pertama kali untuk berkomunikasi dengan keluarga. Itu bahasa pertama. Ya. Oke. Nah, oleh karena itu pembelajaran bahasa seorang anak akan lebih baik bila dia belajar kepada ibunya daripada belajar bahasa kepada bapaknya. Ya. Dari sinilah muncul istilah lughatul atau bahasa ibu. Ya. Di dalam keluarga biasanya seorang anak akan belajar bahasa kepada ibunya karena Pak Ibu orang yang paling dekat. Ya. Kalau kita belajar bagaimana seorang anak memperoleh bahasa, ya tentunya dia akan belajar yang paling dekat dengan dia dulu, yaitu apa ibunya. Ya. Kalau dia misalnya ingin minum, ya, cukup mengucapkan mimik. Ya. Ibunya tahu, oh ini anaknya ini harus ingin dikasih minum. Ya, di samping itu teman-teman sekalian, seorang ibu dengan kelembutannya dia akan mendidik anaknya agar bisa berbahasa dengan baik, agar bisa mewarisi bahasanya dengan baik. Mungkin bisa juga belajar
kepada Bapak. Ya. Tetapi kadang-kadang Bapak itu kan tidak sabar, ya, tidak telaten. Ya, oke. Jadi dari hal ini kita mengenal istilah lughatul Ya. Di dalam bahasa Arab dan di bahasa yang lain tidak dikenal lughatul ab. Ya, dalam linguistik kita tahu di sana ada istilah lughatul yaitu bahasa ibu. Nah, baik. Ya, lughatul itu disebut juga sebagai bahasa asli, ya, bahasa pertama. Bahasa itu merupakan bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat bahasanya, seperti keluarga dan masyarakat umumnya. Ini tentunya kita bisa merefleksikan diri ke belakang. Nah, teman-teman, apakah masih ingat kira-kira kata apa yang Anda gunakan pertama kali? Ya, mungkin ketika masih merangkak, ya. Atau mungkin ada yang masih ingat, ya. Pertama kali itu belajar kata apa sama ibu? Masih ada yang ingat? Ya susah ya. Ya. Tapi apakah masih ada yang ingat ketika teman-teman belajar untuk berdiri? Masih ingat? Mungkin susah juga ya mengingat ya. Ya, saya dulu waktu kecil ya, masih ada di dalam ingatan saya belum bisa berdiri, saya masih bisa merangkak. Ya, saya merangkak ke meja, kemudian di sana itu ada kitab. Kitab, kemudian saya buka-buka, saya dimarahi bapak itu. Saya nggak bisa, ya otomatis belum bisa membaca. Ya, saya merangkak, kemudian apa namanya, saya buka-buka kitab, ya, dan saya dimarahi ayah. Ya, itu saya masih ingat. Dan juga saya masih ingat ketika saya belajar berdiri. Ya, saya tinggal di desa, waktu itu saya ingin belajar berdiri dan ingin belajar berjalan. Ya. Oleh kakek saya dibuatkan namanya dalam istilah bahasa Jawa itu gimeran. Gimeran itu dari bambu, kemudian dikasih palang begini, ya. Kemudian belajar berdiri, kemudian itu ya berpegangan pada palang bambu itu berjalan melingkar. Itu saya masih ingat. Ya. Kemudian juga saya masih ingat ketika saya belum bisa berjalan dan sama saya masih digendong sama ibu, ya saya disuapi untuk makan, kemudian ada tetangga yang memainin saya. Ya, dalam bahasa Jawa keliling, ya, keliling. Dalam bahasa lain saya tidak tahu. Ya, saya masih ingat itu. Ya, saya dulu masih ingat juga ketika tidak ada bapak, kemudian saya buka-buka kitab, ya, saya gayanya seperti orang mengaji. Ya, oke. Tetapi saya sama seperti teman-teman sekalian, ya, saya tidak ingat kata apa yang pertama kali saya ucapkan. Ya. Ya. Mungkin ada teman-teman yang ingatnya ketika SD atau TK ya, belajar sama teman, belajar menulis, mengucapkan apa. Kalau kelas 1 dulu kan masih diajari INI, ini, BUDI, Budi, oh itu bisa mengucapkan ini Budi, ini adik Budi, ini kakak Budi, dan sebagainya. Oke, baik. Teman-teman sekalian, dari sini kita bisa melihat peran yang besar terhadap bahasa itu. Ya.
Karena apa? Kepandaian dalam masalah bahasa asli sangat penting untuk proses belajar berikutnya. Karena bahasa ibu dianggap sebagai dasar cara berpikir. Kepandaian yang kurang dari bahasa pertama seringkali membuat proses belajar bahasa lain menjadi lebih sulit. Ya. Ini bisa kita pahami bahwa ketika ada seseorang yang mengalami kesulitan untuk menggunakan bahasa ibunya, ya, otomatis dia juga akan kesulitan untuk menggunakan bahasa yang kedua. Ya, karena apa? Kita bisa berbahasa karena melalui proses belajar. Seperti tadi saya jelaskan, belajar dari ibu, belajar dari anggota keluarga yang lain, untuk mengucapkan kata-kata tertentu, untuk menggunakan kata-kata tertentu. Ya. Dan teman-teman sekalian, di sini juga perlu peran keluarga dalam mengontrol seorang anak di dalam proses belajar berbahasa ini. Ya. Ada satu keluarga yang sangat terkejut ketika di keluarga sudah dididik menggunakan bahasa yang baik dan benar, sopan santun. Ya. Kemudian ketika dia sudah agak besar, keluar sedikit, bergaul dengan teman-teman sebaya yang kecil-kecil itu, ya, dia mendapatkan kosakata baru yang tidak pernah digunakan oleh keluarga itu. Misalnya apa? Kata-kata jorok, kata-kata yang kasar, kata-kata untuk memaki. Ya, itu pengalaman keluarga teman saya. Ya. Komentarnya apa? Oh, setelah anak saya bisa bergaul dengan teman-temannya, dia di luar itu pulaan kata-kata saru. Maaf. Ya, karena apa? Di lingkungan keluarga itu tabu digunakan, tapi ternyata di keluarga yang lain mungkin anak itu sering mendengar bapak ibunya menggunakan kosakata itu dalam memaki, dalam mengungkapkan ekspresi kemarahan dan sebagainya, ditiru oleh sang anak dan sang anak ini menularkan ke temannya. Ya. Kewajiban kita sebagai orang tua yang memberitahukan, nah jangan gunakan kata itu kasar, tidak baik. Ya, itu artinya ini punya dampak yang negatif terhadap orang lain misalnya. Oke. Baik. Bahasa ibu adalah bahasa yang pertama dipakai dalam komunikasi pertama seorang anak dengan orang tuanya, serta menjadikan bahasa ibu sebagai alat komunikasi sehari-hari. Ya, teman-teman sekalian, ini ada sedikit pengalaman dari kakak kelas saya yang menjadi duta besar ya, karena dia lama tinggal di luar negeri. Ya, anaknya ini tidak bisa bahasa Indonesia. Biasanya dia anaknya menggunakan bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Nah, ketika kelas 1 SMP, ya, dia anak itu dititipkan ke ibunya. Artinya apa? Anak itu tinggal bersama neneknya. Ya. Nah, ternyata sang anak ini mengalami kesulitan dalam proses belajar mengajar. Karena apa? Di sekolah itu menggunakan bahasa Indonesia, bahkan bahasa Jawa. Sementara dia tidak tahu bahasa Jawa, tidak tahu bahasa Indonesia. Yang tahu hanya bahasa ibunya saja, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Jerman. Nah, akhirnya ada kendala bahasa, ya ditarik lagi ke Jerman. Di Jerman nggak ada masalah, karena apa? Bahasa yang dipakai di sekolah itu adalah bahasa Jerman. Ya, ini case-nya orang Indonesia tapi nggak tahu bahasa Indonesia. Nah, karena apa? Latar belakangnya bahasa ibunya itu adalah bahasa Jerman. Karena apa? Bahasa yang pertama kali dipakai untuk berkomunikasi ya dengan orang tuanya adalah bahasa Jerman. Ya. Jadi bahasa ibu itu adalah bahasa yang pertama kali dipakai untuk komunikasi ya di dalam suatu keluarga. Ya. Dan juga ada pengalaman lain. Ada teman saya yang S3-nya di Jepang. Kemudian istrinya melahirkan di Jepang. Di Jepang agak lama sampai anak itu masuk di SD. Ya. Ya, SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Akhirnya apa? Bahasa ibu anak itu adalah bahasa Jepang. Ketika di Jepang dia bisa komunikasi dengan orang lain, dengan bapak ibunya dia juga menggunakan bahasa Jepang. Ya.
ketika ayah ibunya selesai kuliah di Jepang, ya kemudian kembali ke Indonesia, ya ada kesulitan dalam berbahasa. Ya. Ketika dia masuk SMP, ya seperti yang saya ceritakan tadi, ya SMP-nya menggunakan bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Dia nggak ngerti. Tapi akhirnya orang tuanya sadar, oh ini kesalahan saya. Saya orang Indonesia, istri saya orang Indonesia, anak saya juga orang Indonesia. Ya, seharusnya yang saya ajarkan pertama kali ke anak adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa Jepang. Ya. Dan akhirnya dia paksa anaknya untuk menggunakan bahasa Indonesia terus, dan akhirnya dia bisa berkomunikasi dengan bahasa Indonesia dengan teman-temannya, dengan keluarganya, bisa lancar. Ya. Kemudian ketika SMA, saya ke rumahnya, kemudian saya tanyakan ke teman saya, bahasa Jepang, wah sekarang sudah lupa. Ya, sudah lupa katanya. Karena apa? Dia tidak menggunakan itu lagi. Ketika di Jepang, dia melihat film kartun yang lucu-lucu itu bisa ketawa dengan mengamati bahasanya. Ya, tapi katanya ketika dia di SMA sudah nggak bisa lagi. Karena apa? Karena jarang menggunakan bahasa itu. Dia dari bahasa pertama yang bahasa Jepang beralih ke bahasa Indonesia. Ya, itu beberapa fenomena yang terjadi terhadap bahasa ibu. Ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke yang ketiga. Ya. Tuturan wanita bersifat androgini atau mendua. Ini saya berikan komentar di bawahnya. Ya. Androgini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan pembagian peran yang sama dalam karakter maskulin dan feminin pada saat yang bersamaan. Kalau di dalam hasil penelitian yang ketiga ini dikatakan bahwa tuturan wanita bersifat androgini artinya apa? Dia bisa bertutur seperti laki-laki, bisa bertutur seperti perempuan. Ya, sehingga dikatakan tuturan wanita bersifat androgini. Ya. Oke. Istilah ini berasal dari dua kata, yaitu aner dan yang berarti laki-laki dan gune yang berarti perempuan, yang dapat merujuk pada salah satu dari dua konsep terkait dengan gender. Artinya percampuran dari ciri-ciri maskulin dan feminin. Ya, mungkin di dalam komunikasi sehari-hari kita bisa mengamati ya. Kadang-kadang tuturan wanita itu ya bisa seperti laki-laki, bisa seperti perempuan. Ya. Tapi kalau laki-laki kelihatannya tidak. Ya. Kalau seorang wanita itu bertutur seperti laki-laki, itu nggak ada masalah. Ya. Tetapi ketika ada seorang laki-laki yang bertutur seperti perempuan, itu bermasalah. Ya. Pasti akan mendapatkan perhatian dari teman-temannya. Ini laki-laki tapi kok tuturannya seperti wanita. Ya. Oke. Juga dalam hal yang lain, fashion misalnya. Kalau wanita itu kan bisa berpakaian seperti laki-laki. Ya. Tetapi kalau laki-laki berpakaian seperti wanita juga akan menjadi masalah. Nah, itu sifat keduanya perempuan. Dia bisa bersifat seperti laki-laki, bisa bersifat seperti perempuan. Ya. Ya. Oke. Dan kalau kita amati ya, di dalam pergaulan sehari-hari, ketika seorang mahasiswi bertemu dengan mahasiswi yang lain yang sudah lama tidak ketemu, biasanya apa yang akan dilakukan? Mungkin pertama berteriak, ya. Kemudian yang kedua saling berpelukan. Bagi wanita nggak masalah, tapi coba misalnya Jabir ketemu dengan Garin, udah lama nggak ketemu, akhirnya ketemu, Garin, gitu kan nggak mungkin ya. Kemudian berpelukan, kan aneh ya seperti itu. Ya, tapi saya nggak tahu kalau terjadi. Ya. Ya, itulah kelebihan wanita ya. Ya. Oke.
Ya, tetapi yang menarik, saya amati waktu saya kuliah di Ummul Qura dulu. Ya, waktu itu kita kuliah di Madinah, di Masjid Madinah. Itu agak aneh gitu ya. Tapi saya amati ketika misalnya seorang tokoh dengan tokoh itu biasa bertemu, ya kemudian berpelukan, mungkin cium kanan cium kiri, oke. Ya, ya, karena apa? Setiap bangsa mempunyai budaya yang kadang-kadang ketika orang lain melihat budaya itu agak aneh. Ya. Saya mendapat cerita dari ini terkait dengan budaya juga ya, dari teman yang dia ada tamu dari Prancis waktu itu. Dia dosen UGM, kemudian ada temannya dosen dari Prancis. Nah, ketika diundang makan, ya, ketika dosen Prancis itu diundang makan dan dia melihat di meja makan itu ada tisu, dia terheran-heran. Kenapa ini di atas meja makan ada tisu? Ya, kenapa? Karena budaya tisu yang ada di Prancis, ya, tisu itu digunakan untuk cebok, untuk bagian bawah, membersihkan bagian bawah. Kenapa di Indonesia dipakai untuk membersihkan mulut? Jadi shock. Perbedaan budaya, mungkin bendanya sama. Ketika di sana diletakkan di kamar mandi dan di Indonesia diletakkan di atas meja makan, ya orang itu jadi shock. Tapi ternyata apa? Di rumah makan seluruh Indonesia di atas meja makan pasti ada tisu. Ya, itu ya kita harus sadari dalam memandang suatu benda berdasarkan budayanya ya. Ya, ya. Mungkin bagi bangsa yang ketika ada tisu diletakkan di atas meja makan itu sesuatu yang aneh. Ya. Tetapi di bangsa lain itu hal yang biasa. Juga nanti ketika teman-teman misalnya berkunjung ke Mesir kemudian disuguhi teh panas, itu harus segera kita minum. Karena apa? Nanti ketika tehnya itu sudah dingin akan dibuang oleh tuan rumah diganti dengan teh yang panas. Nah, karena itu budaya mereka. Ya. FIP itu banyak mahasiswa dosen yang memesan es teh, mereka terheran juga. Es kok dingin, es kok dikasih es, apa teh kok dikasih es, ya. Karena apa, di dalam budaya mereka nggak ada. Ya, oke, okay. Baik. Kita kembali ke tuturan wanita ini ya. Jadi wanita itu bisa tuturan wanita itu bisa mendua, ya bisa seperti laki-laki, bisa seperti perempuan. Kalau laki-laki tidak ya, laki-laki mungkin agak pantang bertutur seperti wanita. Oke, juga di dalam hal fashion misalnya. Oke, baik. Nah, ini ada tambahan penjelasan. Seorang androgini dalam arti intergender adalah ya orang yang tidak dapat sepenuhnya cocok dengan peranan gender maskulin dan feminin yang tipikal dalam masyarakatnya. Ya. Di dalam psikologi istilah androgini itu mungkin orang yang perannya ganda ya, yang di dalam jiwanya itu ada seperti itu. Mereka juga sering menggunakan istilah ambigender untuk menggambarkan diri mereka. Banyak androgini yang menggambarkan dirinya secara mental ya, di antara laki-laki dan perempuan. Oke. Atau sama sekali tidak bergender. Ya. Mereka dapat menggolongkan diri mereka sebagai orang yang tidak bergender. Ya. Atau A, gender, atau intergender, atau bigender, atau yang gendernya mengalir katanya. Nah, gender fluid.
Oke, ini dari istilah psikologi ya, dari istilah psikologi. Nah, baik, kita lanjutkan lagi teman-teman sekalian yang selanjutnya. Ini yang tadi sudah. Nah, gerak anggota badan, atau gestur dan ekspresi wajah. Nah, kalau kita lihat di dalam dua video itu, bagaimana seorang wanita berbicara dan bagaimana seorang laki-laki berbicara, gesturnya kan berbeda ya. Ya, gesturnya berbeda ya, antara laki-laki dan perempuan. Gestur adalah gerak anggota badan seperti gelengan kepala, lambaian tangan, juga mungkin gerakan jari yang menyertai tutur. Dalam masyarakat Arab, penutur pria relatif lebih banyak menggerak-gerakkan tangannya dibandingkan dengan wanitanya. Ya, seperti yang terlihat di dalam dua video itu ya. Ya, yang wanita terlihat kalem, tenang, yang meyakinkan. Ya, yang laki-laki kan lebih banyak menggerakkan tangannya ya untuk meyakinkan audiennya. Ya, walaupun di dalam video itu dia salah dalam menggunakan maf'ul bi ya, walaupun dia ada kesalahan dan akhirnya dia sadar bahwa maf'ul bi itu harus mansub ya, seperti yang disampaikan Karin tadi ya, akhirnya dia merevisi ya ba'da sitin bukan ba'da situn ya. Oke. Nah, ini ekspresi wajah pria dan wanita seringkali berbeda. Ya, ekspresi wajah pria dan wanita ketika dia berbicara kadang-kadang berbeda. Misalnya kalau marah ya, wanita seringkali melerok. Ini dalam konteks budaya Jawa ya. Dan pria cenderung melotot. Nah, bedanya apa? Ini terkait dengan gerakan bola mata. Ya. Melerok maupun melotot ini. Ya, melerok itu berbeda dengan melotot. Ya. Mungkin orang wanita Jawa bisa mempraktekkan itu, bagaimana dia itu melerok, ya, bagaimana kalau yang laki-laki itu melotot. Ya. Jadi ekspresi wajah ya pria dan wanita seringkali berbeda. Dan di dalam budaya Jawa ekspresi kesenangan misalnya yang direfleksikan dengan tertawa itu di Jawa sangat rumit ya. Karena apa? Menurut pandangan masyarakat Jawa, ketika seorang wanita itu tertawa, terkekeh-kekeh, itu tidak sopan. Ya. Walaupun mungkin di dalam budaya masyarakat yang lain, itu ya, hal yang biasa. Tetapi dalam budaya Jawa, itu banyak sekali aturan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh apalagi gitu ya. Ya. Mungkin juga di dalam tempat yang lain pun juga ada aturan-aturan semacam itu. Tapi di Jawa lebih rumit lagi. Tidak boleh berbicara keras-keras, tidak boleh tertawa terkekeh-kekeh. Ya, seperti itulah. Nah, ini yang selanjutnya itu ada suara dan intonasi. Ya. Volume suara pria relatif lebih besar dibandingkan wanita. Walaupun juga ada kebalikannya, ya. Suara wanita lebih besar dibandingkan pria juga ada. Seperti Bu Menteri ya, Bu Susi Pujiastuti itu kan suaranya lebih besar. Ya, mungkin ada kalanya semacam itu. Ya. Ada misalnya seperti di dalam sinetron preman apa itu? Ya, yang settingnya di Jawa Barat ya, wajahnya sangar, badannya besar, tapi suaranya ya lembut. Ya. Dari atas. Ada yang memang semacam itu. Tapi juga ada wanita yang memang suaranya besar. Oke. Oleh karena itu dalam seni suara dikenal dengan istilah alto dan sopran untuk wanita dan juga tenor dan bass. Kalau saya masuknya ke tenor. Oke.
Dalam masyarakat Jawa, tuturan wanita cenderung lebih lembut dibandingkan dengan pria. Ini seperti yang saya Nggak tahu, terputus kan Kak? Iya Kak. terlalu keras. Kenapa? Itu tidak sopan ya. Tertawa juga nggak boleh terkekeh-kekeh, berbicara juga tidak boleh keras-keras. Oke, baik. Karena apa? Di sana ada nilai sosial dan nilai sopan santun. Ya, ada lagi. Nah, ini teman-teman sekalian, ini terkait dengan tabu. Tabu mempunyai peranan yang penting dalam bahasa. Tabu tidak hanya menyangkut rasa takut terhadap roh gaib, tapi berkaitan juga dengan sopan santun dan tata krama dalam pergaulan sosial. Oleh karenanya, orang yang tidak ingin dikatakan dirinya tidak sopan, dia akan menghindari penggunaan kata-kata tertentu. Apa saja di sini? Nah, wanita biasanya akan menghindari penggunaan kata-kata yang berhubungan dengan alat kelamin atau mungkin kata-kata jorok yang lainnya. Anehnya, kadang-kadang kata-kata itu juga ditabukan wanita, tapi dimonopoli oleh kaum pria. Nah, teman-teman sekalian, ada penelitian yang terkait dengan kematian. Ya, di sana juga disebutkan bahwa jarang sekali ditemukan wanita yang memaki menggunakan kata yang kaitannya dengan alat kelamin ini, maaf. Tetapi untuk pria itu banyak. Dan tantangan bagi kita adalah ketika kita meneliti, misalnya seperti yang saya jelaskan kemarin ya tentang makian itu, apakah juga ditemukan misalnya seorang wanita yang memaki orang lain menggunakan kata yang referensinya itu alat kelamin misalnya. Itu kelihatannya belum ada penelitiannya. Tapi untuk meneliti hal-hal yang semacam itu, kita kerja seperti kerja intelijen. Kemana-mana bawa kamera, bawa rekaman, demi mengumpulkan data-data penelitian. Oke, teman-teman sekalian, di medsos banyak sekali kita temukan beberapa meme yang terkait dengan poligami misalnya. Nah, itu biasanya yang mengeset dan juga yang mendiskusikan adalah kelompok pria. Ya, jarang sekali kelompok wanita mendiskusikan masalah ini, apalagi mendukung ya. Ini contohnya. Ya, origami itu seni melipat kertas. Poligami seni melipat gandakan istri. Ya, mungkin hal-hal yang semacam ini hanya didiskusikan oleh kelompok pria saja. Ya. Dan kelompok wanita biasanya akan menyerang balik. Ya. Mungkin dengan meme yang lain. Ya, silakan poligami, tapi nanti akan saya buat seperti satin. Ya. Oke. Baik. Juga penelitian saya tahun 2019 itu saya temukan satu tulisan di salah satu mobil yang ada di Uni Emirat Arab ya. Seperti ini. Ya. Waro'a kulli rajulin najihin imratun. Faida aradta najida minan najah fa'alaika bil najid minan nisa. Dan ternyata tulisan-tulisan yang semacam ini tidak hanya ditemukan di bak truk saja yang ada di Indonesia, tapi juga ditemukan di salah satu mobil Alphard yang ada di Uni Emirat Arab, ini di daerah Dubai. Ya, mungkin ini hanya sekedar
memancing selera humor orang aja, untuk memancing ketawa, untuk mencairkan suasana. Jadi ketika ada orang nyetir mobil di belakangnya, kemudian dia melihat itu, oh ya. Tapi juga mungkin bisa berupa anjuran. Bisa berupa anjuran. Ya, kalau kamu ingin sukses ya silahkan. Ya, yang semacam. Oke. Ada lagi contoh. Maaf. Nah ini. Ya, bahagia itu sederhana. Bisa lihat kedua istri akur dan akrab. Oke, ini juga banyak didiskusikan oleh kaum pria, tapi pantangan didiskusikan oleh kelompok wanita ya, yang semacam ini. Oke, nah dari ini kemungkinan muncul counter yang semacam ini, ya. Ya, kalau pacar adalah bagian dari tulang rusuk, maka mantan adalah fosil gen. Bukan ya, bukan. Oke, ya. Jadi ada hal-hal yang tabu yang dibicarakan oleh kelompok wanita, tapi ada hal yang tabu itu malah didiskusikan atau dibicarakan oleh kelompok pria. Ya. Seperti di awal tadi sudah saya sampaikan, ini terkait dengan topik pembicaraan kelompok masyarakat tutur wanita dan pria. Pasti punya sesuatu topik. Ketika ibu-ibu RT kumpul misalnya, ketika mereka akan rapat RT, pasti punya topik tersendiri yang dibicarakan di kelompok ibu-ibu RT itu. Yang bapak-bapak juga demikian, punya tema sendiri-sendiri. Tadi sudah saya sampaikan, ya, biasanya yang dibicarakan itu adalah sekitar aktivitas para ibu dan sekitar aktivitas para bapak. Ya. Kalau ibu-ibu kumpul mungkin yang dibicarakan apa? Mungkin bisa masakan, mungkin baju, ya, mungkin make up. Kalau bapak-bapak beda lagi kan, mungkin rokok, mungkin olahraga, mungkin gue bareng kemana, nyoto kemana gitu ya. Ya. Kemudian yang dibicarakan make up itu jarang sekali atau mungkin tidak ada. Ya. Oke, jadi kelompok masyarakat tutur wanita itu mempunyai topik pembicaraan sendiri ketika bertemu. Ya. Kelompok masyarakat tutur pria itu juga mempunyai topik tertentu ketika mereka bertemu dengan komunitasnya. Oke. Ini saya berikan contoh, ya. Tapi juga berkaitan dengan menghindari penggunaan kata-kata tertentu yang berkaitan dengan nama Tuhan. Di sini ada contoh misalnya dalam agama Yahudi ketika membaca Taurat, ya. Ketika menemukan kata Yahweh, ya, ini dia tidak berani mengucapkan ini. Karena apa? Dia takut akan mendapatkan dampak negatif. Akhirnya ketika menemukan kata ini akan dibaca menjadi Adonai. Nah, dari kata Yahweh dibaca Adonai, Tuhan kami. Apakah mereka salah baca? Bukan. Itu kalau mereka mengucapkan kata-kata yang tabu ini, ya, mereka menganggap kata ini Yahweh ini adalah kata-kata yang tabu, tidak boleh diucapkan, terlalu agung. Takut ada dampak negatifnya yang akan mereka terima. Ya, sehingga ketika membaca Taurat dan di sana ada tulisan Yahweh ini, maka akan dibaca Adonai. Tidak berani mengucapkan Yahweh ini. Ini termasuk kata-kata yang tabu. Ya. Kemudian juga terkait juga dengan nama orang. Nah, seperti misalnya gelar Raja Jogja. Ya, namanya siapa? Hamengkubuwono. Kan tidak ada misalnya Gareng punya anak diberi nama Hamengkubuwono ke-13 gitu. Kan nggak mungkin kan? Karena apa? Tabu. Ya, itu hanya nama untuk raja.
Mungkin rakyat kecil tidak kuat menggunakan nama itu. Ya. Juga misalnya tidak boleh menggunakan nama-nama juga nama binatang. Nah, teman sekalian, ini terkait tabu penyebutan nama binatang ini juga terkait dengan budaya dalam masyarakat Jawa, ya, khususnya yang ada di pedesaan ya, yang masih mengandalkan lahan pertanian sebagai mata pencahariannya. Ketika misalnya ada hama tikus menyerang tanamannya, dia tidak akan mengatakan tanaman saya telah diserang oleh tikus. Nah, kata tikus itu akan dia ganti dengan den baguse. Nah, mungkin kata tikus diganti dengan den bagus, itu mempunyai harapan, ya, ketika namanya diganti dengan den bagus, bukan tikus, itu tanamannya tidak dimakan oleh tikus itu. Ya. Juga orang Jawa biasanya ketika menyebut nama harimau, ya, itu akan diganti dengan sia ini misalnya. Oke, harimau ini menjadi ya. Karena nama kiai di dalam budaya Jawa itu kan untuk memberikan image keramat terhadap sesuatu. Kalau di Solo ada kerbau yang namanya Kiai Slamet. Kalau di keraton ada tombak Kiai Pleret misalnya. Oleh karena itu ada perbedaan antara kiai dan kiai. Ya. Kalau kiai pakai KY itu, ya gelarnya apa? Maaf, oh ini Al-Mukarram. Ini apa yang dikeramatkan? Ya, kalau ini KI, oh ini apa gelarnya? Al-Mukarram. Yang diutamakan. Nah, teman-teman sekalian, apa beda kiai dan kiai? Kalau kiai yang seperti ini dari bahasa Arab. Ya, seorang kiai itu harus apa? Kamul ilmi wal adati wal imamati. Jadi seorang kiai itu harus mumpuni, harus kompeten di bidang keilmuan agama dan yang bukan, juga harus mumpuni di bidang etika, sastra dan sebagainya, dan juga harus mumpuni di bidang kepemimpinan. Oleh karena itu gelarnya adalah kiai. Ya, nanti setelah belajar ini kita harus menuliskan misalnya ya Kiai Hasim misalnya. Ya. Tetapi kalau yang ini Kiai Slamet. Ya, ini nama kerbau di Keraton Solo. Dan lain sebagainya. Oke. Baik, itu sekedar tambahan saja yang saya tuliskan di sini ya. Intinya tentu berkaitan dengan menghindari penggunaan kata-kata tertentu, baik itu berkaitan dengan nama Tuhan, ya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika membaca Taurat, menemukan tulisan semacam ini, maka akan dibaca Adonai, bukan dibaca Yehovah. Kemudian juga ini berkaitan dengan nama-nama tertentu, ya, seperti orang Jawa tidak akan memberikan nama anaknya itu dengan gelar yang dipakai oleh Sultan, karena beda. Orang Jawa akan menghindari menggunakan nama itu karena apa? Takut kualat, ya. Takut kualat. Ya. Oke. Juga ada nama-nama binatang yang tidak boleh disebut nama aslinya, tapi diganti dengan nama yang lain, dengan misalnya
harimau disebut dengan kia ini, kemudian tikus menjadi tidak bagus, ya, itu juga termasuk dengan termasuk baku. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman sekalian? Hal lain ataupun soal? Ya. Apakah ada pertanyaan terkait dengan bahasa dan jenis kelamin ini? Ya, intinya kelompok masyarakat tutur laki-laki itu berbeda dengan kelompok masyarakat tutur perempuan. Nah, di samping itu juga di sana ada kelompok masyarakat tutur yang baina wa baina, ya. Itu juga mempunyai apa? Yang jelas ya. Oke, tidak ada yang baina wa baina. Kalau di beberapa waktu yang lalu ada, ya beberapa waktu yang lalu ada. Jadi casingnya itu laki-laki, tapi filenya, softwarenya itu perempuan. Ya, dan ada juga sebaliknya, ya casingnya itu perempuan, tapi softwarenya itu laki-laki juga ada. Ya. Nah, yang kedua itu ketika ujian skripsi bingung. Ya, karena apa? Selama dia kuliah, itu kan dia tidak pernah memakai rok. Ya, selalu menggunakan celana panjang, ya pakaian seperti laki-laki, walaupun ya, salah install kayaknya. Ya, walaupun orang lain melihat dia itu perempuan. Ya, ketika akan ujian skripsi kan ada syaratnya, ya harus berpakaian yang sopan, kemudian atas putih, bawah hitam dan sebagainya. Dia waktu itu bingung. Ya, waktu itu bingung. Terus dia panggil saya kan Mas waktu itu, Mas, masuk saya ujian skripsi harus pakai rok. Ya nggak apa-apa karena orang lain melihat kamu itu perempuan. Walaupun saya tahu yang di dalammu itu apa, saya tahu. Ya, udah. Terus kemudian saya menyarankan, udah, kamu ikuti aturan saja. Ya, kamu selama 2 jam menggunakan rok, mungkin itu seumur hidupmu. Ya, kamu sekali menggunakan rok, setelah itu kamu pergi ke ruang ganti menggunakan yang biasa lagi. Oh ya, ya, terjadi semacam itu. Ya, dan seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kelompok baina wa baina itu juga mempunyai bahasa tertentu yang hanya dipahami oleh kelompoknya. Ya, itu. Nah, mungkin tantangan bagi kita adalah bagaimana meneliti masyarakat tutur yang baina wa baina itu di Arab, mungkin di Mesir atau mungkin di Saudi atau mungkin di tempat yang lain. Ya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kita belajar bahasa Arab harus berpikir secara global bahwa bahasa Arab itu tidak hanya digunakan dalam dunia pribadi saja, tapi juga digunakan di dalam komunikasi sehari-hari oleh masyarakat pemakainya. Nah, masyarakat pemakainya itu kan juga heterogen.
Dalam arti mereka dari segi latar belakang agama juga bermacam-macam, dari segi latar belakang budaya bermacam-macam. Ya. Bahkan juga ada yang kelompok baina wa baina ini. Ya, ya. Di dalam mata kuliah ini saya sengaja membuka pikiran Anda, ya, agar tidak sempit ketika melihat bahasa Arab itu. Ya. Oleh karena itu kemarin saya berikan contoh kajian bagaimana orang Arab marah. Ya. Muncullah kajian makian di dalam bahasa Arab. Oh ternyata di samping untuk berdoa, ternyata juga ada bahasa Arab yang digunakan untuk memaki orang lain. Bentuknya semacam ini. Ya, oke, baik. Terima kasih Karin. Ya. Ada lagi? Oke, kalau tidak ada mungkin kita lanjutkan ya. Maaf. 11. Nah ini kayaknya. hasil penelitian sosiolinguistik yang terkait dengan bahasanya kelompok baina wa baina ini ya. Ya, ada yang konsa, ada yang mustasrijal itu. Ya. Ya, ini kelihatannya seperti ada kalau dari segi fonologi ya, ini ada beberapa mungkin metatesis, ya, artinya apa? Beberapa huruf yang bertukar tempat, ada juga yang pengurangan huruf. Ya. Nah ini misalnya contoh bahasa mereka seperti ini. Ya, ini karena bahasanya baina wa baina ya, yang banci menjadi sipan, jalanan menjadi silan. Ya, ini bahasa Jawa, payu, laku. Ini menjadi sipa. Ada lagi mungkin ya, ya. Pusatnya banyak kata-kata baru yang masuk dan dimungkinkan kelompok mereka pun juga mempunyai istilah-istilah baru di dalam komunikasi mereka sehari-hari. Ya. Oke, ini sebagai gambaran saja bahwa di antara kelompok baina wa baina itu juga mempunyai bahasa sendiri. Yang kadang-kadang itu hanya bisa dipahami oleh kelompoknya saja. Yang lain kadang-kadang tidak tahu. Oke. Salah kaidah. Baik, ada pertanyaan teman-teman sekalian? Ya, ini sekedar gambaran saja bahwa kelompok baina itu mempunyai bahasa tersendiri ya. Tadi sudah saya sampaikan, ya mungkin kalau kita ingin tahu lebih dalam di negara Arab seperti apa kata-katanya, ya mungkin perlu penelitian lebih lanjut. Enggak tahu. Ya, tapi itu sekali lagi itu agak bahaya. Ya, lebih baik kita meneliti yang jelas saja, yang nisa atau yang rijal. Oke. Kan bisa kita bisa mengamati ya tentang topik pembicaraan kelompok laki-laki itu apa di dalam grup WA misalnya. Kemudian topik pembicaraan yang perempuan itu apa di grup WA itu bisa juga.
Kalau untuk data penelitian, teman-teman sekalian, untuk sekarang ini tidak susah. Di mana-mana bisa kita dapatkan. Di grup medsos kan banyak sekali ya, mungkin di Instagram atau mungkin di Facebook atau mungkin di grup WA. Yang ada kaitannya dengan bahasa Arab itu banyak sekali yang bisa kita kaji. Belum lagi nanti yang misalnya dari berita-berita CNN atau mungkin Al Jazeera, itu juga kita bisa kaji dari segi sosial linguistik. Nah, ada dosen UIN Malang yang sudah meneliti tentang register pertandingan sepak bola. Jadi istilah-istilah khusus yang ada di dalam sepak bola itu apa saja, itu sudah ada. Yang paling ini Ya. Tapi untuk perbandingan mungkin juga nggak apa-apa. Ya. Misalnya register sepak bola yang digunakan oleh komentator siapa dalam pertandingan antara Al Hilal sama satunya apa yang terkenal di Arab itu ya. Itu bisa. Itu registernya apa saja, istilah-istilah khusus dalam sepak bola itu apa saja, itu bisa kita kaji. Nah, yang saya ingin tahu adalah register apa yang digunakan di dalam dunia kemiliteran, khususnya dalam upacara. Ya, misalnya maju jalan menggunakan istilah apa, hormat bendera, hormat kepada pimpinan, ya, jalan di tempat. Sudah makan nggak? Atau siap dan lain sebagainya. Ya, itu di dalam istilah Arab apa yang digunakan? Ketika memerintah apakah menggunakan perintah langsung menggunakan fi'il amr atau menggunakan masdar? Nah, itu menarik. Ya, karena di dalam bahasa Arab kita bisa memerintah dengan kata dengan masdar atau mungkin juga kita bisa memerintah dengan fi'il amr secara langsung. Tanggung jawab besar. Hal yang lain masih banyak, ya, masih banyak yang bisa kita kaji dari segi sosial linguistik ini. Ya. Oke, ada pertanyaan teman-teman sekalian? Ya. Husnul mungkin juga bisa meneliti ya. Meneliti misalnya penggunaan bahasa Arab di grup WA apa misalnya. Melibatkan dan poligami adalah Mungkin di sana ada kesalahan dalam penggunaan istilah juga bisa. Mungkin ada istilah-istilah khusus yang digunakan di dalam grup WA itu juga bisa. Baik. Kalau di tempat saya di Prodi Sastra Arab UGM, karena kita basicnya adalah bahasa Arab, yang difokuskan adalah bahasa Arab dulu. Bahasa Arab dulu. Nanti yang bahasa Indonesia itu sebagai ikutan saja. Tapi mungkin di Prodi Bahasa Indonesia karena fokusnya pada bahasa Indonesia, maka yang Arab itu sebagai ikutan. Tapi mungkin di tempat lain masih bisa. Di tempat Jafir atau mungkin di tempat yang lain masih bisa. Ya. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya teman-teman sekalian, ini merupakan kuliah terakhir ya. Kuliah ke-16 nanti isinya adalah ujian. Kapan kita ujian? Senin? Ya, oke. Kalau hari ini belum bisa kita putuskan di dalam perkuliahan ini, mungkin nanti akan kita bicarakan di grup WA kita ya. Kapan kita akan ujian. Yang jelas ini pertemuan yang ke-15, ini merupakan perkuliahan terakhir, dan nanti pertemuan ke-16 itu adalah ujian akhir. Kalau teman-teman minggu depan sudah siap ujian, ya silakan. Nanti akan kita share soalnya dan silakan dikerjakan. Baik, itu mungkin teman-teman sekalian yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan kali ini. Dan saya mohon maaf, barangkali selama satu semester ini ada kata-kata yang kurang berkenan, mungkin ada joke-joke saya yang
agak menyentuh hati, saya mohon maaf ya. Ya, oke. Ya, tujuan saya untuk menghidupkan kuliah ini agar tidak tegang, ya kita selingi dengan dokter sedikit yang sesuai dengan kondisi kita. Ya. Oke, mungkin untuk bukti perkuliahan kita, silakan Anda on-kan kamera. Karin mungkin akan mengambil gambar. Oke, silakan. Oke, Dwi Chelsea, Briliana, Faiza, David, Kevin, Rukna, silakan. Mevela, Nur Amalia, Adinda. Karin, silakan. Baik, baik Pak. Oke, dua kali take ya. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir 1, 2, 3. Oke, halas. Oleh Syukron, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari pada semester ini bermanfaat bagi kita semuanya dalam rangka mengembangkan bahasa Arab yang ada di negara kita. Ya, dalam rangka bagaimana kita memahami bahasa Arab dari segi budaya. Ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran. Terima kasih. Live semua. Antum yang bikin ini kan? Bukan. Ya bang, Pak, bisa pinjam anu sebentar?